Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Raihan Kurnia Yusda, dengan NIM F1E119066. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara panduan pengguna aplikasi Digital Library Universitas Jambi. Sebelum saya memaparkan bagaimana cara panduan menggunakan sistem atau aplikasi Digital Library Unja, sebelumnya saya akan menjelaskan apa tujuan dari pembuatan sistem atau aplikasi Digital Library Unja ini. Pertama yaitu untuk mendukung pencarian buku tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Kedua yaitu untuk memberikan informasi buku yang tersedia dan juga mahasiswa dapat melihat peminjaman buku. Baiklah, sebelum kita masuk ke panduannya, kita akan menghidupkan localhost-nya terlebih dahulu karena project atau aplikasinya belum saya hosting. Saya hidupkan Apache dan MySQL ya. Selanjutnya kita masuk ke Google Chrome. Ketikkan localhost diklik Unja 4. Nah, maka akan masuk ke halaman utama atau halaman home. Halaman di mana halaman utama ini ketika user atau siapapun yang mengunjungi halaman web ini akan masuk ke halaman ini terlebih dahulu. Nah, saya akan menjelaskan halaman home ini. Nah, halaman home ini mempunyai fitur atau menu, yang mana menu ini adalah menu pencarian sederhana. Nah, ini menu unduhan. Nanti kita coba satu-satu. Nah, ini adalah tabel data buku yang mana memungkinkan si user atau pengunjung tahu bahwa buku ini ada tersedia di perpustakaan. Nah, ini adalah navigasi halamannya. Yang mana di sini ketika ada data buku 10, misalkan data buku 10, maka di sini hanya menampung halaman ini hanya menampung 3 halaman. Bukan 3 halaman. Hanya menampung 3 baris. Yang mana ketika udah lebih dari 10, maka dia akan menambah halaman. Nah, ini navigasinya. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, selanjutnya yang ini adalah fitur ini adalah yang main menu, yang mana ini akan mengarahkan ke halaman home ini sendiri. Mari kita coba. Nah, ini mengarahkan ke halaman berita. Mari kita klik. Nah, akan masuk ke halaman berita. Nah, ini adalah cek peminjaman, akan masuk ke halaman cek peminjaman. Mari kita klik. Nah, ini akan masuk cek peminjaman, dia akan masuk ke halaman login, di mana user harus login terlebih dahulu untuk melihat cek peminjaman atau buku yang dipinjam. Nanti kita coba itu. Nah, ini akan mengarah ke halaman tentang. Nah, halaman tentang. Nah, selanjutnya ini adalah informasi perpustakaan, yang mana ini memungkinkan user atau pengunjung lebih tahu tentang informasi apa saja sih yang ada di perpustakaan. Ini masih default, belum, nanti bisa disesuaikan. Nah, ini adalah media sosial, yang mana media sosial ini yaitu ketika kita klik, dia akan mengarah ke media sosial Digital Library Unja. Misalnya ini Instagram, dia ketika kita klik akan mengarah ke Instagramnya. Begitu juga dengan YouTube dan begitu juga dengan Facebook. Karena belum, media sosialnya belum kami buat, maka ketika diklik mungkin ya kayak gini hasilnya. Nah, selanjutnya, kita akan mencoba fitur
pencarian sederhana atau pencarian buku. Nah, mari kita coba. Kita akan mencari buku. Misalkan kita akan mencari buku Mahir Bahasa Inggris. Kita cari. Nah, akan muncul apa yang kita cari, yaitu dengan judul Mahir Bahasa Inggris tadi yang kita inputkan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dengan judul buku Mahir Bahasa Inggris dengan ISBN 211212 dengan penulis Boyong Keluar ini yang sebagai contoh. Penerbit, keluar, jenis buku, wawasan, deskripsi masih ada, jumlah tersedia masih 1, gambar. Ini gambar cover buku tadi, buku yang kita cari tadi, yang kita kan keywordnya tadi kita cari Mahir Bahasa Inggris. Nah, kita masuk langsung ke fitur unduhan. Mari kita klik. Nah, akan masuk ke halaman unduhan, yang mana halaman unduhan ini yaitu memungkinkan user atau siapa saja yang masuk ke halaman ini tidak harus login, bisa mendownload laporan perpustakaan dari tahun ke tahun. Nah, kita coba klik ini. Maka akan mengarah ke link pendownloadan data peminjaman. Ini sebagai contohnya saja saya buat, nanti bisa disesuaikan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke halaman berita. Nah, halaman berita ini merupakan halaman yang berisi informasi mengenai tentang Digital Library Universitas Jambi, seperti informasi acara, informasi update buku, maupun informasi sekitar lingkungan Universitas Jambi. Nah, ini sama seperti halaman 1 tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman keanggotaan atau menu keanggotaan. Nah, di mana di halaman keanggotaan ini memungkinkan user atau pengguna bisa mengecek akunnya dan bisa login ke sistem. Nah, sekarang kita akan mencoba cek akun dulu. Kita akan mencoba akun yang sudah ada di dalam database. Nah, akun ini sudah ada di database. Mari kita cari. Nah, dia akan menampilkan pop-up atau kotak dialog seperti ini. Akun sudah terdaftar. Oke. Ketika akun Anda tidak terdaftar, maka tampilannya akan seperti ini. Kita buat secara kita isikan asal aja. Kita cari. Nah, akun belum terdaftar. Nah, maka akan muncul kotak dialog atau pop-up seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur login atau masuk ke sistem. Nah, sekarang saya akan login ke sistem sebagai admin, yang mana sudah saya set di database. Adminnya saya buat cuma 1 untuk mengakses semua administrator yang ada di sistem ini. Kita masuk, inputkan password salah dulu. Nah, maka akan muncul pesan seperti ini ketika kita salah memasukkan password. Dan kita ulang lagi. Password. Dan kita tekan login. Nah, ketika kita memasukkan username atau password yang sudah terdaftar di database, maka dan benar, maka kita akan ditujukan ke halaman admin setelah masuk atau setelah login. Nah, yang mana di sini ada menu input buku, input peminjam, dan data anggota. Yang mana ini tombol untuk keluar dari sistem. Sebelumnya kita akan mencoba input data buku terlebih dahulu. Nah, ini bentuk inputan dari data buku. Sebelum kita mencoba
menginputkan data buku, kita akan mencoba menu ini dulu, yaitu lihat data buku. Kita klik. Nah, akan masuk ke menu data buku, yang mana menu data buku ini akan menampilkan data buku yang mana ditampilkan di halaman home tadi. Yang mana ini di data buku ini memungkinkan admin bisa ubah, edit, hapus ataupun tambah data buku. Nah, kita akan mencoba tambah buku atau input buku dulu. Nah, ini tombol kembali, ini tombol tambah buku atau input buku. Kita akan mencoba input buku terlebih dahulu. Nah, kita input buku, pemrograman, Python, ISBN, kita asalkan kita isi asal aja. Penulis, saya buat Raihan Munir. Penerbit informatika, jenis buku IT, deskripsi masih ada, jumlah buku cuma 1, dan yang mana ini akan memasukkan cover buku. Nah, kita ambil contohnya aja. Nah, kita ambil ini sebagai contoh. Nah, kita input. Nah, data buku berhasil ditambahkan. Dan kita lihat, pasti dia berada di halaman terakhir, navigasi terakhir. Nah, pemrograman Python. Nah, sesuai yang kita inputkan tadi. Nah, kita ke tambah buku lagi. Nah, tadi kan data buku berhasil ditambahkan. Sekarang kita akan, ketika data buku gagal dimasukkan, kita serah saja. Jenis buku IT, deskripsi masih ada, jumlah 2. Nah, kita akan memasukkan file bukan gambar atau bukan JPG ataupun PNG. Kita akan memasukkan file PDF. Nah, kita input. Nah, ya, file bertipe PDF. Sedangkan sistem meminta kita ingin memasukkan gambar, maka yang Anda upload bukan gambar. Nah, data buku gagal ditambahkan. Nah, lanjut, kita akan ke data buku lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur-fitur yang ada di data buku ini. Yang mana di sini, sini kita bisa, seandainya jumlah buku ini ribuan atau ratusan, jadi kita tidak akan bisa mencari satu-satu atau admin mencari buku mana yang mau diedit atau yang diubah atau yang dihapus. Maka kita cari buku mana yang hendak kita hapus. Misalnya pemrograman Python tadi. Nah, maka yang kita cari tadi akan muncul. Nah, sebelum itu kita akan mencoba fitur ubah dan hapus. Sebelum kita hapus, kita ubah dulu. Nah, kita ubah. Yang mana kita ubah Python 3. Maka simpan. Nah, maka akan keluar pop-up atau kotak dialog, data buku sudah berhasil diubah. Nah, kita oke. Kita lihat, kita cari yang tadi itu pemrograman Python. Nah,
Nah, pemrograman Python 3 yang sudah kita ubah tadi. Nah, kita akan menampilkan bahwasanya data buku ini gagal diubah gitu. Nah, kita tidak akan mengubah apapun, maka dia akan gagal untuk diubah. Nah, kita simpan. Nah, data buku gagal diubah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur hapus. Nah, kita akan menghapus yang tadi, yang kita inputkan tadi. Nah, kita hapus. Ketika kita hapus, maka dia akan keluar kotak dialog atau pop-up lagi. Dan pop-up konfirmasi. Apakah Anda yakin mau hapus? Maka kita klik. Oke, mau hapus. Data buku berhasil dihapus. Nah, ketika kita klik hapus dan konfirmasinya kita cancel, maka buku tidak akan terhapus. Nah, ini adalah kita akan kembali ke halaman admin masuk tadi atau after admin. Nah, kita akan masuk ke halaman peminjam. Nah, halaman peminjam yang mana ini adalah tampilan input pinjam atau input peminjaman. Sebelum kita mencoba ini, kita akan masuk ke data peminjam. Data pinjam. Nah, ini yang mana berisi data peminjaman, yaitu mulai dari kode pinjam, username, judul buku, ISBN, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan aksi. Sama seperti halnya aksi tadi di data buku. Nah, di sini admin memungkinkan bisa mengubah dan hapus buku. Nah, sama seperti halnya kita bisa mencari, username yang meminjam buku. Nah, kita coba cari F1E19066. Nah, maka akan username yang dipinjam buku oleh dengan username F1E119066. Akan muncul buku yang dipinjamnya. Nah, kita akan mencoba tambah peminjaman. Nah, kode pinjam dengan R201 R26 username F1E. Kita coba username tadi lagi. Username ini adalah NIM saya. Nah, kita coba pemrograman MATLAB. Nah, ke MATLAB Python. ISBN buku asal saja kita isi, biar cepat. Nah, tanggal pinjam kita isi, tanggal kembali, maka kita input, maka data pinjam berhasil ditambahkan, keluar pop-up seperti itu. Maka oke. Dan ketika data peminjam gagal ditambahkan, halnya data buku tadi. Nah, kita isi, kita masukkan username tadi juga. Ini sebagai contoh, tanggal pinjam 30. Kita coba, maka akan muncul pop-up seperti ini. Data pinjam gagal ditambahkan. Oke, langsung kita akan kembali ke data pinjam tadi. Nah, kita akan mencoba hapus atau ubah dulu. Sepertinya kita akan ubah dulu. Ubah ini. Misalnya pemrograman Pascal 1. Kita simpan. Nah, akan pop up data pinjam berhasil diubah. Oke, nah, maka dia akan berubah. Dan ketika kita gagal diubah, maka nah, dan ketika kita hapus, nah, keluar lagi konfirmasi. Apakah Anda yakin mau hapus? Nah, maka kita akan yakin mau hapus. Kalau kita mau hapus, kita hapus. Nah,
data pinjam berhasil dihapus. Dan ketika kita hapus, nah keluar lagi, apakah Anda yakin mau hapus? Nah, ketika kita tekan tombol cancel, maka data tidak terhapus. Nah, selanjutnya akan ke data anggota. Nah, dimana ini akan memungkinkan si admin yang ini bisa mencari data peminjam. Bukan data peminjam, tapi data anggota yang terdaftar di perpustakaan ini. Mari kita coba cari dengan NIM F1E119.066. Cari, maka akan muncul seperti ini. Ini F1E119.066 itu dengan nama Raihan Kurnia, bahasa dan teknologi dengan informatika. Nah, kita akan mencoba ubah dulu. Nah, ketika kita data tidak kita ubah, maka otomatis sistem akan menganggap kita gagal mengubah data. Maka data user gagal diubah. Oke, maka akan kembali ke sini. Nah, ketika kita ubah yang ini saja. Kita ubah yang ini, yaitu kita ubah jurusannya teknik informatika. Kita simpan. Nah, data user berhasil diubah. Nah, jadi berhasil diubah. Dan ketika kita mau hapus, kita akan menghapus data user ini saja. Nah, dan ketika kita mau hapus, maka akan muncul kotak dialog atau pop-up lagi. Kita disuruh memilih dan mengonfirmasi apakah Anda yakin mau hapus. Nah, dan ketika kita klik OK, maka data akan terhapus. Dan ketika kita klik cancel, maka data tidak jadi terhapus. Nah, kita coba cancel dulu. Nah, data tidak jadi terhapus. Nah, kita coba OK. Nah, data keluar lagi pop-up atau kotak dialog. Data user berhasil dihapus. Oke. Nah, tidak ada lagi yang tadi itu. Nah, tidak ada. Oke, kita kembali. Nah, ini adalah tombol logout yang mana memungkinkan si admin akan keluar dari sistem ini. Nah, kita klik logout. Kita klik, maka akan keluar kembali ke halaman login. Nah, dan selanjutnya kita akan mencoba bagaimana si user ini login, yaitu kita coba kata sandinya salah, kita masukkan acak. Nah, username atau password salah. Nah, jadi muncul kotak pesan, bukan kotak pesan, atau pesan gagal, yaitu pesan gagal username atau password salah. Nah, ketika kita memasukkan username dan password benar, kita coba masuk login. Nah, maka dia akan masuk ke halaman si user atau after user nih di atas. Nah, yang mana ini si user bisa melihat buku apa saja sih yang dipinjam di perpustakaan. Nah, yaitu kode pinjam, judul buku, pemrograman web, pemrograman PHP yang dipinjamnya, pemrograman Python, dan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Nah, dimana si user hanya dapat melihat ini.
dan hanya dapat melihat ini cek peminjaman sesuai dengan customer minta kepada kami. Nah, menampilkan data peminjaman si user. Nah, di sini si user bisa mengubah data. Nah, ubah data seperti foto, jurusan, fakultas, nama, dan username. Nah, sekarang kita mencoba ganti foto. Picture. Kita ganti foto. Ini saja. Data Anda berhasil diubah. Nah, data Anda berhasil diubah. Maka akan terganti fotonya. Kita ubah lagi. Oke, gambar semula. Tidak membingungkan. Nah, ketika kita tidak mengubah data apapun, maka kita coba simpan. Nah, data Anda gagal diubah. Lalu muncul kotak dialog atau pop-up, data Anda gagal diubah karena kita tidak ada ubah apapun. Nah, akan kembali ke halaman user. Nah, ini tombol logout atau keluar si user, kita tekan. Nah, maka user akan keluar dari sistem. Kita coba user lain. F1E 112 dengan password. Kita akan masuk salah lagi. Nah, keluar lagi nih pesan username, password salah. Nah, kita masukkan lagi. Nah, kita masukkan password benarnya. Nah, maka akan masuk ke user. Nah, di sini user belum meminjam buku. Jadi datanya belum ada di sini, berarti masih kosong. Nah, dengan nama Dewi Sekar. Nah, kita cek di admin apakah memang Dewi Sekar ini tidak ada minjam buku. Admin jam dan buku. Nah, sekarang ini F1E 112 ini 166 122 066. Tidak ada dengannya F1E 112 yang meminjam buku. Nah, kembali berarti benar. Nah, kita coba user satu lagi. F1E 190 bukan kosong. F1E 119 122. Nah, kita coba masukkan password benar nih. Nah, akan masuk. Nah, dengan nama Andre Rosiade dengan NIM F1E 1919122. Nah, sama seperti tadi bisa ubah data juga seperti contoh user sebelumnya. Nah, si Andre ini cuma meminjam satu buku dengan pemrograman web app dengan nama buku pemrograman MATLAB. Nah, salah sebut tadi. Dengan tanggal pinjam kembali. Nah, kita logout apakah memang buku MATLAB yang dipinjam Andre Rosiade. Kita cek di admin. Pinjam. Nah, dengan NIM F1E 11122 nih, ini pemrograman MATLAB. Nah, tidak ada lagi. Tuh, lihat dulu. Oh, tidak ada lagi. Nah, berarti benar. Nah, logout. Nah, ketika username ketika si user belum mempunyai akun, maka kita bisa membuat akun si user. Kita klik ini buat akun, maka akan mengarah ke halaman registrasi. Kita masukkan user yang telah ada dulu, yang sudah ada. Apa respon dari sistem?
Nah, lalu tampil kotak dialog seperti username sudah terdaftar. Harap daftarkan username yang belum terdaftar. Nah, berarti username ini atau data ini atau user ini sudah ada di dalam database. Maka kita akan memasukkan username berbeda dari database. Nah, sekarang kita masukkan coba lain, kita copy. Sekarang kita password mau konfirmasi passwordnya kita buat salah. Nah, kita buat ini, kita buat ini. Nah, apa tanggapan atau respon dari sistem? Nah, register. Nah, konfirmasi password tidak sesuai karena konfirmasi password tidak sama tadinya. Nah, dan kita akan memasukkan user yang belum ada, yaitu F1119045 dengan password rahasia. Kita masukkan passwordnya harus sama, register. Nah, selamat, akun Anda telah ditambahkan. Berarti berhasil ditambahkan ke dalam database atau dalam sistem. Nah, oke. Nah, kita coba login dengan name username 45 tadi. 119.04521. Nah, kita masukkan passwordnya, login. Nah, masih kosong dan fotonya belum ada karena tadi kita baru registrasi dan bisa kita ubah datanya. Kita masukkan fotonya, kita cari foto lain. Nah, kita masukkan foto, nah Jack nih sebagai contoh. Nah, dengan nama Azmi Fahrul, Fakultas Hukum, bukan hukum, FKIP, jurusan pendidikan. Luar biasa. Nah, kita simpan. Nah, data berhasil diubah. Nah, maka akan berganti fotonya. Nah, sama seperti si user tadi, dia belum meminjam buku. Nah, login. Nah, selanjutnya kita akan akun yang terregistrasi tadi apakah sudah masuk ke data admin atau data anggota admin. Mari kita cek di data anggota. Login admin dulu. Login data anggota. Bukan, kita lihat halaman. Nah, nih sudah terdaftar si NIM 045 dengan nama Azmi Fahrul, dengan fakultas FKIP pendidikan, dengan jurusan pendidikan luar biasa di foto yang diinputkan tadi. Nah, berarti valid dan benar. Nah, kita logout. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman tentang. Masuk ke halaman atau menu tentang. Nah, menu tentang ini adalah halaman yang mana berisi tentang Digital Library Universitas Jambi. Berisi seperti struktur perpustakaan seperti ini. Ada siapa kepala perpustakaannya, siapa wakilnya, dan sedikit tentang apa itu Digital Library Unja ini. Ini masih saya buat default, belum saya ganti. Nanti bisa disesuaikan.
Nah, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya kasih tutorial panduan dalam aplikasi atau sistem project Digital Library Unja ini. Kalau ada salah atau kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.